Sekarang banyak banget nggak sih kasus tentang korupsi? Korupsi sering banget disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami seberapa dalam dampaknya bagi kehidupan berbangsa? Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi juga tentang nilai yang rusak. Ketika ego atau kepentingan pribadi mulai diutamakan, disitulah nilai-nilai Pancasila mulai terkikis, perlahan tapi pasti. Korupsi tidak selalu berbentuk dalam kasus yang besar kayak di televisi-televisi, tapi korupsi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti menyontek. Itu adalah korupsi kejujuran di mana seseorang memalsukan kualitas dan merugikan orang-orang yang jujur. Bahkan di pelayanan publik seperti uang pelicin dianggap sebagai hal yang wajar. Itu menunjukkan bagaimana korupsi menjadi kebiasaan yang merugikan banyak orang, termasuk masyarakat-masyarakat kecil. Korupsi secara terang-terangan menentang sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggaran yang seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir orang yang pada akhirnya keadilan tidak lagi dirasakan secara merata. Selain itu, korupsi menentang sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena masyarakat diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka dirampas. Mereka menjadi korban dari keserakahan elit. Lebih parahnya lagi, korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Yang dimana ketika kepercayaan itu hilang, maka persatuan Indonesia yang menjadi inti dari sila ketiga akan ikut terancam. Mengatasi korupsi gak bisa cuma dengan seruan moral, tapi butuh langkah nyata. Secara individual, kita nggak boleh menormalisasikan yang namanya segala bentuk kecurangan. Secara sosial, kita harus memperkuat kontrol publik melalui media dan juga keberanian untuk bersuara. Sementara itu, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang jabatan. Dan juga, negara harus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran publik. Korupsi nggak cuma pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap nilai dasar Pancasila. Jika korupsi terus dibiarkan, maka Pancasila hanya menjadi simbol tanpa makna. Menjaga Pancasila bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita bersama. Mulai dari kejujuran dan keberanian untuk menolak segala bentuk ketidakadilan.